Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pria Ramadan dengan NIM C1C022 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akad murabahah, yaitu untuk melengkapi tugas dari akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Yang pertama itu ada pengertian dari murabahah. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dan atau tangguh. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter, dan uang dengan uang, misal pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Eh, Murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dan adalah murabaha ini penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Yang kedua itu ada jenis akad murabaha. Akad murabaha terbagi menjadi dua jenis, yaitu murabaha dengan pesanan dan murabaha tanpa pesanan. Murabaha dengan pesanan yaitu pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual. Setelah itu penjual membelikan barang pesanan dan kemudian memberikan kepada penjual atas barang yang dipesan. Untuk murabaha tanpa pesanan yaitu pembeli langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia dan tanpa mengikat pembeli. Ya, materi yang ketiga itu ada dasar dari syariah. Apa sih menjadi dasar dari syariah tentang akad murabahah? Yang pertama yang sudah pasti yang kita ketahui itu adalah Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, selain Al-Quran, kita juga punya dasar syariah yaitu Al-Hadis. Penundaan atau pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah salah satu hadis yang menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah dasar dari syariah yaitu tentang akad mudahah. Yang keempat yaitu ada materi tentang perlakuan PSAK 102 tentang akad murabahah. Murabaha menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli atau Ikatan Akuntan Indonesia pada menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2018. Akuntansi murabaha pada dasarnya sama dengan ketika belajar akuntansi dagang. Namun, ada beberapa perbedaan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan lainnya yaitu tentang pengungkapan akuntansi murabaha. Mengingat karakteristik kedua hal tersebut juga berbeda. Kita sudah di ujung materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari akad murabaha yaitu murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh atau bail muajjal. Hal yang membedakan murabaha dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Pertukaran barang dengan barang terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi atau secara kasat mata tidak dapat dibedakan atau bukan.
Jika pertukaran barang ribawi harus dilakukan dengan jumlah yang sama, harus dari tangan ke tangan atau tunai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video saya. Saya Dimas Pria Ramadan pamit. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.